Tahun 1943, seorang pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris melaporkan sesuatu yang aneh di langit Jawa. Bukan pesawat Zero milik Jepang, bukan pula awan. Ia melihat sebuah objek berbentuk cerutu raksasa yang diam membisu di atas pegunungan Tengger. Selama 15 detik, radar mati total. Lalu, objek itu lenyap secepat kilat. Insiden itu ditutup rapat-rapat oleh sekutu. Tapi pertanyaannya, apakah teknologi terbang canggih benar-benar baru dikenal manusia abad 20? Atau jangan-jangan Nusantara sudah memilikinya ribuan tahun lalu? Lihat ini bukan gambar perahu biasa. Perhatikan bentuknya yang aerodinamis, sirip ekornya, dan kokpit yang tertutup rapat. Apa yang akan kami ungkap mungkin akan mengguncang keyakinan kamu tentang sejarah, bahwa leluhur kita tidak hanya naik kuda atau gajah. Mereka mungkin naik Vimana. Di sisa-sisa teknologinya masih terukir diam-diam di candi-candi yang selama ini kita kira hanya cerita agama. Mari kita mulai dari Candi Borobudur. Relief yang paling kontroversial di panel 96, selama ini para arkeolog menyebutnya sebagai perahu bercadik. Tapi tunggu dulu, coba perhatikan. Perahu tradisional Nusantara punya layar dan dayung. Di relief ini tidak ada dayung, tidak ada layar. Yang ada adalah semacam bilah di bagian belakang yang mirip dengan sistem propulsi jet. Ahli epigrafi Belanda, Dr. W.F. Stutterheim, sempat kebingungan. Ia bilang ini perahu aneh dengan hiasan yang tidak fungsional. Tapi bagaimana jika hiasan itu sebenarnya adalah sayap lipat? Di Candi Sukuh yang dibangun di era Majapahit akhir, kita menemukan sesuatu yang lebih aneh. Candi ini penuh dengan simbol-simbol yang dianggap tabu. Di sana ada relief yang menyerupai roda gigi dan baling-baling. Bentuknya bukan geometris biasa. Ini adalah bentuk airfoil atau sayap pesawat. Orang Jawa abad ke-15 tidak mengenal fisika modern Bernoulli, tapi mereka mengukir airfoil di atas batu. Teori kami, relief-relief ini adalah blueprint. Leluhur kita tidak sedang mendokumentasikan masa lalu. Mereka sedang meninggalkan pesan untuk masa depan. Sekarang kita loncat ke jagat pewayangan. Bukan sekedar hiburan raja. Wayang adalah ensiklopedia teknologi rahasia. Coba sebut Pasopati, senjata andalan Arjuna. Dalam naskah kuno, Pasopati digambarkan sebagai anak panah yang tidak kasat mata. Ketika dilepaskan, ia melesat dengan kecepatan yang menyilaukan, tidak meleset dan meledak dalam radius tertentu sebelum mencapai sasaran. Para fisikawan nuklir India, Dr. R. Prabu, pernah menganalisis deskripsi Pasopati dalam naskah Kakawin Baratayuda. Kesimpulannya, Pasopati memenuhi kriteria rudal jelajah dengan hulu ledak termobarik. Lalu bagaimana dengan Brahmastra? Ini lebih gila. Brahmastra dikatakan bisa menghancurkan seluruh dunia dalam sekejap dan menyebabkan rambut rontok, makanan membusuk, serta tanah mengering. Deskripsi apa itu? Itu adalah efek radiasi nuklir dan electromagnetic pulse. Jika Mahabharata di India menyebutkan Brahmastra sebagai senjata yang terang seperti matahari 10.000 kali lipat, versi Jawa kuno justru lebih detail. Senjata ini tidak bisa dijatuhkan di area kosong karena dampaknya akan merusak generasi berikutnya, mirip dengan kebijakan nuklir modern. Apakah mungkin para Rishi dan Pandawa memiliki akses ke teknologi yang baru kita temukan 70 tahun lalu? Kembali ke Vimana, kitab Samarangana Sutradara yang juga dikenal di Jawa sebagai teks arsitektur kuno menyebutkan Vimana terbuat dari logam ringan, anti korosi, dan tidak bisa terbakar. Di Nusantara, kita punya keris Empu Gandring yang konon bisa terbang sendiri, atau gareng yang punya ajaib bisa melayang. Tapi kita filter sebentar. Di Kompleks Ratu Boko, Yogyakarta, ada lorong bawah tanah yang orientasinya tepat ke arah utara hingga selatan. Arkeolog biasa bilang itu tempat meditasi. Tapi jika kita ukur sudutnya, lorong itu memiliki kemiringan 23,5 derajat, persis sama dengan sumbu rotasi bumi. Ini bukan tempat meditasi, ini adalah observatorium sekaligus mungkin landing pad. Teori yang kami bangun, energi yang digunakan Vimana bukan bahan bakar fosil. Relief di Sukuh menunjukkan simbol pancaran sinar dari pusat segitiga.
Ini mirip dengan konsep toroidal field yang saat ini sedang diteliti oleh NASA untuk propulsi anti-gravitasi. Leluhur kita mengoperasikan pesawat bukan dengan bensin, tapi dengan frekuensi dan kesadaran. Mungkin melalui mantra yang sekarang kita anggap spiritual, tapi sebenarnya adalah perintah suara atau frekuensi. Jadi, apakah bangsa Nusantara benar-benar memiliki pesawat terbang ribuan tahun lalu? Kita tidak punya black box-nya, tapi kita punya pahatan batu yang tidak masuk akal. Kita punya cerita lisan tentang senjata yang efeknya persis seperti laser. Dan kita punya teknologi modern yang sekarang mulai meniru bentuk-bentuk kuno. Yang terjadi di langit Jawa tahun 1943 mungkin bukanlah alien. Mungkin itu adalah gema dari masa lalu yang terlupakan. Atau lebih menakutkan lagi, mungkin itu adalah pertanda bahwa teknologi itu akan kembali suatu hari nanti. Kami tidak tahu pasti, tapi satu hal yang kami tahu, sejarah yang diajarkan di sekolah hanyalah satu versi cerita. Jadi jika kamu ingin terus menggali misteri Nusantara yang diredupkan arus utama, tekan tombol subscribe karena di channel ini kami tidak menerima tidak mungkin sebagai jawaban. Well, sampai jumpa di lapisan sejarah berikutnya. See you when I see you, and bye-bye.